Nah, ya mudah-mudahan aja kita doakan mudah-mudahan juara. Budi Sudarsono sebut timnas Indonesia belum konsisten, Sintayong bakar motivasi. Kiprah timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 turut menyita perhatian legenda timnas Indonesia, Budi Sudarsono. Mantan ujung tombak Garuda tersebut menilai skuad Garuda Aswal Sintayong belum menampilkan konsistensi dari 4 laga yang telah dijalani selama babak penyisian grup ini. Performa timnas itu grafiknya naik turun, tidak konsisten, terutama saat main di kandang itu saya lihat kok malah kurang percaya diri. Sebabnya apa, itu saya kurang tahu, ucap Budi Sudarsono. Sementara itu soal kinerja lini depan timnas Indonesia, Budi menilai ada perkembangan. Meski masih sering membuang peluang, mantan striker Persik Kediri itu menilai jajaran lini depan tim Merah Putih sudah lebih baik dibandingkan 3 tahun terakhir. Sebagaimana diketahui saat ini tim asuhan Sintayong ini punya 4 striker yakni Ilyas Pasojevic, Denny Sulistiawan, Ramadan Sananta, dan Muhammad Rafli. Ada pula winger seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani. Budi Sudarsono mengaku adanya Denny Sulistiawan sudah cukup menutupi kelemahan skuad Garuda usai ditinggal oleh Dimas Derajat akibat cedera. Meski begitu, Budi menegaskan bahwa timnas Merah Putih harus memperbaiki kesalahan yang akan tampil di babak semifinal. Sementara itu, Sintayong terus membakar motivasi pemain timnas Indonesia jelang semifinal Piala AFF 2022 dengan mengunggah video singkat di media sosial. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut skuad arahannya telah mengalami perkembangan signifikan sejak tahun lalu. Namun, targetnya untuk menjadi juara grup gagal terrealisasi. Kendati demikian, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu yakin Indonesia bisa meraih gelar juara untuk menghapus dahaga gelar di mata supporter Indonesia. Modal timnas Indonesia kalahkan Vietnam di babak semifinal. Yang pertama, ambisi Sintayong. Sintayong memiliki ambisi mengalahkan Vietnam racikan Park Hang-seo. Selama menjadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong 3 kali beradu taktik dengan Park Hang-seo yakni kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Piala AFF 2020, dan SEA Games 2021. Hasilnya 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Untuk itulah Sintayong bertekad memutus rentetan buruk di laga kontra Park Hang-seo. Yang kedua, kembalinya Jordi Amat. Jordi Amat dipastikan kembali bermain setelah absen di laga kontra Filipina akibat akumulasi kartu. Keberadaan Jordi Amat tentu memberikan ketenangan di lini pertahanan timnas Indonesia. Bahkan Jordi Amat berhasil mematikan bomber Thailand Terasel Dangda di babak fase grup. Selain itu, pemain Johor Darul Taksim ini juga dinilai andal dalam membangun serangan dari belakang yang bisa jadi solusi pemecah kebuntuan skuad Garuda. Yang ketiga, Vietnam alami kelelahan. Timnas Indonesia sudah tiba di Indonesia sejak Rabu dini hari setelah sebelumnya bermain di Filipina pada Senin 2 Januari lalu. Sementara skuad Vietnam sedang dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Parahnya lagi, Nguyen Van Quet dan kawan-kawan baru saja melakoni pertandingan pada Selasa kemarin. Karena itu, skuad Vietnam dilanda kelelahan karena hanya punya waktu istirahat efektif 1 hari pada Kamis 5 Januari 2023. Sebelum akhirnya menjalani laga kontra Indonesia pada 6 Januari mendatang. Rekor apik timnas Indonesia di semifinal Piala AFF. Timnas Indonesia menatap fase semifinal Piala AFF 2022 dengan rekor yang sangat impresif. Rekor impresif timnas Indonesia di fase semifinal ini tentu menjadi modal berharga sebelum menghadapi Vietnam pada fase 4 besar Piala AFF 2022.
Mengingatkan kembali menurut jadwal, Timnas Indonesia akan bertanding sebagai tuan rumah terlebih dahulu menjamu Vietnam di Stadion SUGBK Senayan pada Jumat 6 Januari mendatang. Sementara itu, pertandingan leg kedua bakal berlangsung di markas Vietnam, Stadion Nasional Maidin Hanoi pada 9 Januari. Sebelum perjumpaan ini, skuad Garuda sebetulnya sudah berhasil lolos ke fase semifinal Piala AFF sebanyak 9 kali. Itu artinya edisi kali ini merupakan penampilan di semifinal yang ke-10. Yang menarik, Indonesia punya catatan spesial dari 9 kali penampilan di semifinal itu. Sebab 6 diantaranya berhasil dilalui dengan baik untuk lolos ke partai final. 6 edisi yang dimaksud yakni antara lain pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Adapun 3 edisi yang gagal ialah pada 1996, 1998, dan 2008. Namun, keberhasilan skuad Garuda lolos ke fase final yang sudah berlangsung sebanyak 6 kali itu sama sekali tidak membuahkan hasil yang manis. Sebab semua berakhir dengan status sebagai runner-up. Thailand menjadi lawan yang paling mengerikan bagi skuad Garuda. Hal ini karena dari 4 pertemuan melawan Thailand di final, semuanya berujung dengan kekalahan. Yakni pada edisi 2000, 2002, 2016, dan 2020. Adapun pada 2 edisi final lainnya di kejuaraan ini, skuad Garuda kalah dari Singapura pada 2004 dan Malaysia di tahun 2010. Jika berhasil mengalahkan Vietnam di babak semifinal edisi kali ini, bukan tidak mungkin kans Timnas Indonesia untuk meraih juara sangat terbuka lebar. Sebab Sintayong telah memiliki pengalaman di partai final di edisi sebelumnya.